Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan belajar rumus average, average if, dan average if ya. Nah, apa sih rumus-rumus tersebut dan kenapa sih kita harus mempelajari rumus tersebut? Ya, karena rumus-rumus tersebut pastinya akan membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, seperti apa fungsinya dan praktek penggunaannya dalam dunia kerja? Nah, kita coba praktekkan gitu ya, satu persatu. Nah, sebelum kita lanjut tonton video ini, sekatkan untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Nah, caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, contohnya di sini terdapat tabel nilai siswa ya. Ada nama siswa, itu ada jurusannya, ada statusnya, lalu ada nilai yang diperolehnya. Nah, kita akan praktekkan yang pertama ada rumus average. Nah, rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, contoh penggunaannya, di sini kita akan coba menghitung berapa sih nilai rata-rata dari seluruh siswa. Nah, kita coba ketik sama dengan average atau dia average tab. Lalu kita masukkan nilai yang akan kita hitung rata-ratanya. Maka kita blok nilainya dari atas ke bawah seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi nilai rata-rata dari seluruh siswa tersebut adalah 70. Misalnya kita ubah nilainya. Misalnya di Anzi ini kita ubah jadi 100. Nah, secara otomatis data dari tersebut akan berubah jadi 74. Nah, dengan rumus average ini, kita bisa menghitung rata-rata secara otomatis dengan cepat dan tepat, meskipun jumlah datanya sangat banyak gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk rumus average. Nah, selanjutnya ada rumus yang berdekatan yang hampir mirip. Namanya average if ya, ada if-nya di akhir. Nah, kalau average if ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata dengan satu kriteria tertentu. Nah, contoh penggunaannya misalnya ya, di sini kita akan menghitung berapa sih nilai rata-rata siswa yang lulus gitu ya. Jadi kita hanya menghitung rata-rata siswa nilai yang siswanya tersebut tuh lulus gitu ya. Nah, di sini kita gunakan rumus average if ya, karena kriterianya satu yaitu siswa lulus gitu ya. Kita coba ketik sama dengan average if tab. Yang pertama rank, kita akan menghitung nilai data siswa yang lulus, maka kita blok data status gitu ya. Titik koma, lalu kita masukkan kriterianya yaitu lulus. Kita ketik tanda kutip, ketik lulus, tanda kutip, titik koma, lalu kita masukkan average rank yaitu nilai rata-rata atau nilai ujiannya gitu ya. Kita blok data nilai ujiannya, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi ini adalah nilai rata-rata siswa yang lulus gitu ya. Nah, contoh yang kedua misalnya kita akan menghitung nilai rata-rata siswa akuntansi. Jadi kita hanya menghitung nilai rata-rata siswa dengan jurusan akuntansi gitu ya. Jadi satu kriterianya adalah akuntansi. Maka kriteria yang dimaksud adalah akuntansi gitu. Nah, untuk rumusnya sama seperti tadi ya. Ketik sama dengan RAGIF tab. Nah, ranknya di sini kan kita akan menghitung siswa akuntansi, maka kita blok data jurusan karena akuntansi ini tetap pada data jurusan gitu ya. Titik koma, lalu kriterianya adalah akuntansi. Kita ketik tanda kutip akuntansi, tanda kutip, titik koma. Nah, average-nya adalah nilai ujiannya. Kita blok data nilai ujian, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nilai rata-rata siswa akuntansi sebesar 75. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk rumus average if. Nah, selanjutnya ada rumus average if ya. Ada S-nya di akhir. Nah, bedanya apa sih dengan average if tadi? Kalau average if itu satu kriteria. Nah, kalau average if ada S-nya di akhir adalah dua kriteria atau lebih. Jadi di sini kita bisa menghitung nilai rata-rata dengan dua kriteria atau lebih. Nah, contohnya di sini kita akan menghitung nilai data siswa akuntansi yang lulus. Jadi ada dua kriteria nih. Akuntansi dan lulus gitu ya. Nah, jadi dua kriterianya adalah akuntansi.
dan lulus. Kita coba ketik sama dengan average if, AVR, AGE, IF, tab. Nah, average rank-nya yaitu nilai ujiannya. Kita blok data nilai ujian, titik koma. Nah, kriteria yang pertama adalah akuntansi, maka data jurusannya kita blok, titik koma. Kriteria yang pertama adalah akuntansi, maka kita ketik tanda kutip akuntansi, titik koma. Nah, kriteria yang kedua adalah tanda kutip titik koma. Kriteria yang kedua adalah lulus ya, maka kita blok data data status, titik koma. Kriterianya adalah lulus, tanda kutip ketik lulus, tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti ini ya rumusnya. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi nilai rata siswa akuntansi yang lulus sebesar 87,3. Nah, untuk siswa manajemen yang lulus, karena datanya itu mirip akuntansi yang lulus namun kriterianya adalah manajemen, kita bisa copy saja yang rumus yang pertama, kita paste di sini. Nah, bedanya adalah kriterianya yaitu manajemen ya. Kalau tadi akuntansi, yang kedua manajemen. Maka kita tinggal hapus saja akuntansinya jadi manajemen. Nah, seperti ini ya. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Dari data tersebut, siswa manajemen yang lulus nilai ratanya lebih besar nih dari siswa akuntansi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk rumus average if. Jadi dua kriteria atau lebih dari dua ya, bisa 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya ya dengan rumus average if. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya bedanya rumus average if dan average if. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika ada yang ingin koreksi atau ingin tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.